insya Allah kita memang dari dulu selalu, sekalipun kita tidak menargetkan, tapi alhamdulillah kita udah 2 kali ini untuk juara umum. Kemarin di piala malahan Bupati Cup 3 pertama ya. Pertama itu kita juara umum. Juara umum. Nah, terus kemarin di Piala Kapolda untuk persiapan kejuaraan kita juara umum juga. Juara umum. Dan akan siap membawakan apa? Siap membawa, harusnya siap mau membawa medali emas. Emas ya. Oke, mantap. Amin, 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 amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertemuan berikutnya, teman-teman moncer. Kita ada di Dojo Sangkareang. Yeay. 93, jangan lupa 93. Oh ya, Dojo Sangkareang 93. Sorry Simpi. 93 ya. Jadi ada penonton bayarannya ini yang tukang teriak nanti Simpi. Oke, malam ini kita ada tamu spesial. Kita yang bertamu ya, sorry. Ada Simpe Iwan. Assalamualaikum Simpe, sehat selalu Simpe. Waalaikumsalam. Amin, amin. Ada Simpe Kus juga dan Simpe Apip. Terima kasih Simpe sudah mendampingi, selalu setia. Dan ada atlet kita ini, atlet nasional. Karena bulan ini ada Kejurnas Bupati Cup Simpe ya, yang keempat di Lombok Tengah. Oke, pertama-tama kita say hello dulu mungkin ya. Ini atlet kita perkenalan dulu. Ada Dini Rismaya Safitri. Hai. Halo Dini. Terus ada Muhammad Syakban Fadilah. Selalu aja sahabat. Aban ya, dipanggil Aban ya. Kicol. Oh, Kicol. Kicol. Lanur. Ada Muhammad Gama Putra. Ya. Ada Ilyan Sepdialsa. Oke. Legar aku nih men. Tumben saya nge-host legar ini. Oke, mungkin pertama-tama Simpi kita. Oh ya, sorry. Ada Galang Rizky. Sorry. Ada di jalan. Ada Galang Rizky. Sorry, Galang. I forget you. Mungkin kita langsung aja Simpi ya. Siap. Pertama kali ini kan bisa dibilang Dojo Sangkareang ini dimanapun kita berada di NTB atau di Indonesia ini Simpi, siapa sih yang tidak kenal Dojo Sangkareang ini gitu kan, apalagi sosok Side ini kayak kayak ditakuti sekali gitu. Tapi enggak nyata ya. Legend ya gitu. Tapi nah, kita pengen tahu Simpi. Walaupun saya pernah dulu dididik sama Simpi, tapi kita belum tahu Simpi itu dojonya di mana dulu gitu. Bisa diceritakan sedikit Simpi awal memilih karate. Kalau perjalanan jadinya. Oh iya, perjalanan awal dari pertama ikut karate, saya itu masuk karate tahun 89. 89. Wow. 89 90 ya 93 kalau enggak salah. 92 itu saya kelas 2 SMP. 9 ya. Oh enggak. 87 ya, 87. Kalau 92 itu udah SMA ya. Iya. Udah SMA, sorry. Ya, betul. Nah, itu awal mula saya masuk karate, dan karate itu dulu
saya dapat di Mas Bagi, langsung di SMA Yadinu ya. Kebetulan dulu ada dari sini juga, dia baru selesai dari IKIP, dia honor di SMA Yadinu, namanya Pak Kamarudin ya. Oh, Pak Kamarudin. Mudah-mudahan beliau tetap sehat, karena dia dulu yang pertama kali ya mengenalkan karate di Mas Bagi ya. Nah, ini pertama kali itu banyak memang pesertanya dulu. Saya hanya datang nonton kayaknya asik gitu ya. Kayaknya enak. Oh, coba-coba. Ya lama-lama nonton, jadi saya tertarik. Tanpa ada, lumayan lah, mungkin ada 1 bulan saya hanya duduk aja di sana nonton gitu. Nah, ketimbang duduk-duduk kan, asik juga latihan kayaknya ini ya, senang-senang gitu lihat-lihat. Dia kalau dulu memang saya lihat kerasnya itu luar biasa latihan. Dari dia suruh harus lari, jongkok, ngerayap apa macam, dan latihannya kan masih tempatnya kasar sekali di sana. Ada PC yang memang luar biasa sekali. Nah itu tapi saya tertarik gitu ya. Nah, gitu. Awal mulanya seperti itu. Akhirnya saya ikut bergabung saat itu masih pas saya memang kelas 2 SMP itu. SMP saya kan di satu Mas Bagi. Nah, di sana awal mula saya mulai latihan terus sampai saya SMA masih tetap latihan. Tapi dulu tuh untuk ujian sabuk itu sulit sekali ya, karena memang jaraknya harus ujiannya di Mataram, harus ujian Pengda aja dulu. Ujian Pengda enggak ada ujian. Kalau sekarang itu enak ada masing-masing cabang. Masing-masing dojo juga boleh. Masing-masing cabang. Cabang. Itu per semester kita untuk kan harus pakai transport itu sulit loh dulu. Dapat tahun-tahun seperti itu. Engkal kan. Nah itu sampai saya ujian dulu, ada kebetulan ujian sabuk kuning di SMA 1 Keruak, Tanjung Luar tuh. Oh, Tanjung Luar. Itu sabuk kuning saya dari kelas 2 SMP, saya ujian sabuk kuning kelas 2 SMA. Lumayan lama kan? Kalau sekarang per 6 bulan sudah. Ya 1 tahun sudah nyandang sabuk biru malahan kalau sekarang itu. Saya udah berapa tahun dari kelas 2 SMP, SMA kelas 2 baru sabuk kuning. Hanya begitu saya tamat SMA, saya nyambung lagi ke karena saya kuliah di IKIP, kebetulan di sana ada UKM karate. Dan karatenya itu sama juga ya dulu itu, artinya sama aliran gitu. Jadi saya masuk ikut bergabung di UKM-nya IKIP dulu, masih IKIP sebelum sekarang ini ada Undikma. Masih IKIP. Kebetulan jurusan juga jurusan olahraga. Olahraga epok. Jadi tambah nyambung gitu kan, nyambung dari jurusan sama kegiatan UKM yang di luar mata kuliah. Nah itu saya masuk di sana, terus kebetulan juga di sana ada pelatih memang dia itu juara nasional, jadi tambah greget tambah greget gitu, greget. Nah, jadi dari ilmunya juga lebih kita dapat banyak ya, pengalaman pelatih di sana itu luar biasa, dari latihannya, dari pemanasan, semuanya untuk latihan fisik, speed, kekuatan kita dapat di sana ya, karena memang beliau itu juga sama jurusan, guru olahraga, jadi nyambung juga karena dia tahu bagaimana untuk pembentukan speed, kelincahan. Jadi di sana kita dapat teknik-teknik yang bagus. Jadi kebetulan di sana, nah sampai kita selesai juga kuliah, nyambung kembali ke Mas Bagi, kita buka gitu. Kita buka lagi ya, begitu. Di sini kita juga nyambung karir untuk Yadinu, kita ngabdi di yayasan, sekalian juga kita buka ranting. Itu kebetulan buka ranting di Yadinu tahun 2000 ya. 2000 pertama kali kita 2000 selesai kegiatan PON ya. Kebetulan itu alhamdulillah 2000 PON 2000 di Surabaya kita dapat perak. Oh, perak saat itu. Perunggu ya, perunggu, bukan perak, perunggu. Nah, di sana terus karate ini alhamdulillah di sini
karate di Mas Bage itu diterima sekali gitu ya sama masyarakat, terutama anak-anak pelajar ya. Makanya kita dulu yang memang sasaran kita ini kan anak-anak pelajar yang memang nanti terus berkelanjutan seperti saya juga gitu kan, berkelanjutan dari SMP. Kalau ke sekarang tuh enak ya, ada banyak kegiatan event turnamen dari tingkat pelajar SD sampai dengan kuliah ya, ada Pomnas kuliah Iya, ya. betul Simpe. Pelajar kegiatan antar mahasiswa, pekan olahraga mahasiswanya tuh sekarang tuh enak ya. Kalau dulu sulit, pertandingan aja setahun sekali kalau ada. Iya, kalau ada. Ya, tapi memang semangat kita untuk kedepannya itu luar biasa. Nah itu cikal bakal kita membangun karate di Mas Bage. Sasaran kita itu memang yang pertama untuk remaja-remaja itu biar sehat, bukan sekedar prestasi, tapi paling tidak kalau bela diri kayaknya mungkin dengan mentalnya mereka juga udah bagus ya, otomatis mereka itu untuk menghindari perkelahian itu Iya, sulit betul ya. Simpe. Karena Apalagi mental juga itu. apalagi dulu kan Mas Bage dikenal tanda kutip dulu saat itu Simpe Ya, kan. luar biasa sekali. Senang Tawuran tawuran, terus senang ya, apa. tawuran terus ya. Iya. Nah semenjak sekarang ada masuk banyak olahraga bela diri itu, alhamdulillah dari Iya. segi kenakalan remaja bisa kita kendalikan juga kan. Karena apa? Karena mereka fokus untuk prestasi. Gitu. Iya, itu. Keren. Jadi iya makanya men, baru tahu saya Simpe itu berasal dari juga dojo Yadinu. Yadinu dan melanjutkan dojo Sangkaryang ini awalnya di Yadinu dulu Simpe ya, di Yadinu. Sebelumnya Simpe, sorry saya grogi nih ngomong sama si Des. Simpe serius. Kita Santai minum. aja, santai. Iya, justru saya ada santai nih. Kita minum laka-laka ya. mari, Kita mari, minum mari, laka-laka. Silahkan. Ini laka-laka ini terbuat dari air murni, Simpe. Silakan. Bukan sekedar pelepas dahaga. Laka-laka. Oke, terima kasih. Ayo Simpe. Ya, terima Silakan kasih. dibuka, Abang, silakan. Buka. air yang Yuk, berjenis minum. Oh iya, minum. Laka-laka seger loh. Iya, Simpe betul. Segar banget Simpe. Laka-laka. Bukan sekedar pelepas dahaga. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun makanannya, minumnya laka. Iya, apapun makanannya, minumnya laka-laka ya. Kalau ladean, Ya. laka-laka. Oke, kita lanjut ke Simpikus mungkin ini. Tadi kan udah diceritakan bagaimana awalnya Simpe Iwan maksudnya menemukan karate itu. Nah, sedangkan Simpikus apa ceritanya di dulu sehingga sampai di sini dan mungkin pernah mendapatkan apa gitu, maksudnya kejuaraan Simpe, mengikuti kejuaraan apa gitu. Oke, baik ya. Kalau saya berawal dari kegiatan pemuda ya, kegiatan pemuda di Pokambut. Mungkin Bang Delon sendiri juga Oh ikut iya. Sekitar tahun 1998 98 masih Itu SMP. ya kegiatan pemuda di Pokambut, dan saat itu saya juga masih kelas 1 SMA kayaknya. Kelas 1 SMA atau kelas 2 kalau nggak salah, 1 atau 2 ya. Nah, berawal dari sana ya seperti yang dibilang sama Simpewan tadi, kita aja ujiannya dari sabuk putih ke kuning 2 tahun. ya 2 tahun 2 tahun. kayaknya. Tahun 2000 baru saya ikut ujian ya, sabuk kuning. Dan kemudian melanjutkanlah kita di dojo Yadinu, yang Yadinu di sini. Dan Terus masih tanah Simpe ya. itu enggak jauh beda sih ceritanya sama Simpewan tadi ya. Dan kebetulan di dojo Yadinu, saya kan generasi pertama mungkin sih ya. Pertama. Generasi pertama dan dengan teman-teman yang banyak, dan sisanya cuma saya sendiri. Iya, sampai sekarang. Iya, betul.
Kalau nggak salah dulu Simpewan masih coklat ya pas kita. Ya, itu masih coklat kalau ya. dulu rata-rata kan pelatih kita masih sabuk coklat. Iya. Ya, yang mungkin saya kembali dari latihan saya pertama sama Bang Delon juga. Sama bos laka-laka. Ya, sama bos laka-laka juga ya. Kita latihannya di sana ya, dilatih pertama sama Simpe Heliadi ya. Iya. Nah, kalau itu Di SDI sekarang ya, di SDI. Kemudian kita berlanjut lah di Dojo Yadinu. Ya dulu. Nah, sampai latihannya di Yadinu, sampai kita pernah mengikuti beberapa kejuaraan ya. Ya mungkin tidak sementereng prestasi-prestasi adik-adik ini gitu ya. Lagu walaupun tidak sementereng kan narak doa. Oh iya sih, tapi kan apa ya? Mungkin kalau Simpe Apip nanti yang lebih iya. prestasinya lebih oke ya. Kalau saya mungkin itu saja ya, Bang Delon ya. Dan kembali mengabdi di sini ya, dari ilmunya kita peroleh di sini dan kita kembali mengabdi juga di sini. Dan karate itu seolah kayak jadi udah mendarah daging. Ya, jadi bisa dibilang begitu Bang jadi Delon. kayak napasnya Ya, kurang lebih seperti itu. Simpe Apip. Nah, mungkin itu aja Bang Delon dari saya. Ya, karena karate itu yang kita rasakan, saya pribadi Simpe ya kayak benar benar Simpe, ini benar Simpe, dan saya gajum nih. Fisik kita itu Simpe, Iya, terus. fisik kita itu yang kayak selapu marah tebajang doang gitu. Gitu. Keren. Kayak kita masih anak SMA gitu kan. Ya gitulah Simpe, tidak tahu mungkin auranya orang olahraga mungkinnya yang lebih khususnya ya, yang sering berkeringat, sering melatih fisiknya. Makanya oke, kita lanjut aja dulu. Simpe Apip nih, apa kabar Simpe Apip? Alhamdulillah. Alhamdulillah. baik. Terima kasih. Kalau saya dulu mulai dari udah latihan di Yadinu ya, di Dojo Yadinu dan Kayaknya masih langsung- SD dulu Simpe Apip. Ya sekitar tahun 2005 lah, masih kelas 2 atau 3 SD dulu. Oh iya, Itu langsung dilatih sama Simpewan sekaligus Pak D ya. oh iya. Ini sekaligus Pak D yang ngelatih dari kecil. Alhamdulillah sampai sekarang ya, walaupun bangor-bangor tetap dilatih. Ya. Bangun. Jadi banyak sekali kegiatan ya dari kecil. Alhamdulillah dari ODSN seperti yang dikatakan Simpewan tadi, ada ODSN dari tingkat SD, SMP, SMA dan sampai ikut Pomnas juga. Pomnas juga pernah ya. Pomnas terakhir di Jakarta ya tahun 2019. Terus Oh 2019. ya kalau saya 2019 Yang terakhir yang 2019. Belum di bawah-bawahnya itu lagi kan belum banyak. di bawah-bawahnya. Itu sampai sekarang mengabdi lagi di sini di Dojo Sangkaryang melalui proses yang sudah diberikan oleh Simpewan. Kejuaraan internasional di Thailand. Thailand. Oh di Thailand, Simpe Apip pernah ikut ya. Oh. Internasional Thailand. Ya itu Kopi kau. kejuaraan internasional di Thailand Tahun itu berapa? 2015 ya. Oh 2015 itu ya. Habis kejurnas Kapolri juga di Bandung, baru TC di Mataram, cukup lama ya, sampai bulan puasa latihan tetap sehari 2 kali, pagi sama sore. Kayak minum obat lah gitu. Ya. Kayak seperti bahasanya Simpe L. Yang juga Simpe, mohon maaf sepotong ya. Dulu kan zaman kita dojo di Yadinu itu Simpe kan untuk memperoleh informasi tentang karate itu bisa dibilang agak sulit sekali gitu ya. Minim. Iya, agak sulit, terus maksudnya media yang meng-up mungkin
kurang tertarik atau bagaimana gitu kan? Atau memang itu dulu ndak boleh Simpi ya? Boleh. Maksudnya media boleh ya? Boleh. Cuman kita untuk media itu juga kita yang kesulitan malahan untuk bisa masuk di media apa media massa, media apa namanya, kita agak sulit. Oh untuk, gitu. Untuk ngambil di Lombok Pos saja sulit sekali kalau dulu, karena harus kita ada orang dalam atau ada apa namanya untuk bisa nyambung gitu, untuk nyambung itu ke apa salah satu Media. teman media apa itu yang agak sulit dulu. Kalau sekarang ini alhamdulillah. Tapi sekalipun seperti itu apa namanya? Karena memang di Mas Bagi ini termasuk penggemar daripada olahraga. Iya, Jadi betul. Hampir semua jenis cabur olahraga itu, apakah bela diri, permainan, semuanya betul, rame semuanya. gitu. Iya. Dari dulu itu sampai sekarang, apalagi sekarang itu karate ini apa ya, sangat minati sekali karena ada event-event seperti ini, ada 2SN antar pelajar, dan itu sangat mendukung sekali ya, sangat mendukung sekali di jenjang-jenjang berikutnya. Karena apa, prestasi anak-anak ini alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah dia tidak kesulitan loh untuk masuk di mana, ndak terpengaruh sama mau sekolah zonasi, di mana gitu ndak ya, terpengaruh sama zonasi, apa namanya sekarang domisili, ndak terpengaruh. Alhamdulillah. Itu untungnya dari segi prestasi, makanya anak-anak yang sekarang itu rame sekali ini, apalagi udah mau masuk tahun ajaran baru tuh, tanpa kita ada pengumuman penerimaan anggota baru, kita nggak perlu, tapi tetap aja rame. Udah lulus. Artinya rame Lagi. Nah itu makanya maaf Simpi saya potong, itu makanya mungkin saya yang nggak ngikut atau bagaimana tentang kejuaraan yang internasional Simpi Apip ikutin itu gitu. Saya kira mungkin medianya yang nggak tertarik gitu ya sama. Atau iya kita saat-saat itu memang tidak terlalu sama media gitu. Oke. Legar saya deh. Kita minum dulu ya. Kita minum dulu. Tumben saya nge-host ini diketahui okat ngeraus. Laka-laka kita minum kopi. Laka-laka bukan sekedar pelepas dahaga. Atlet juga bisa segar kalau lagi bertanding minum laka-laka. Selalu disponsori laka-laka juga kalau bertanding. Oh gitu ya? Oh, laka-laka itu memang luar biasa. Sangkaryang, sponsor utama Sangkaryang laka-laka itu luar biasa. Untuk keren. Laka-laka itu memang bembe tau nah la imahara ya. Nah. Oke, itu sejarah singkatnya Simpe ya. Sejarah singkat kenapa ada dojo Sangkaryang. Terus kalau kejuaraan atau medali mungkin enggak perlulah kita tanyakannya, dan semua orang sudah tahu soalnya Simpe. Siapa Simpe itu udah tahu semua. baru enggak juga. Enggak beneran juga. Jujur Simpe, dimanapun saya latihan di Mataram itu pasti ditahu lah gitu siapa sih. Oh Simpe Simpe Iwan. Karena satu-satunya dojo ya yang di Mas Bagi kan cuma Simpe Iwan aja gitu. Artis. Selain artis, Seleb di karate. Seleb di karate. Oke, mungkin kita lanjut ke suka dukanya Simpe. Ya. Jadi selain Simpe kan istilahnya jadi pendidik gitu kan, pendidik di adik-adik yang dari umur, penerimanya yang pertama diterima itu Simpe kelas 6 SD atau di bawahnya bisa ya? Kelas 3 SD. Oh, kelas 3. Kelas 3. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya Simpe? Kan itu lagi senang-senangnya bermain, lagi senang-senangnya. Ya, yang pertama kita itu ya. Jadi setelah kita ini yang masa-masa sekarang ini yang paling banyak dikeluhkan sama orang tua itu karena dari usia
usia dini itu anak-anak sudah apa sama gadget itu. HP. HP. Iya, Jadi iya. orang tua itu selalu mengeluh seperti itu. Salah satunya apa dia harus ikut ada kegiatan yang lebih aktif untuk menghilangkan seperti itu. Itu yang utama dari apa dari keluhan-keluhan orang tua itu yang kita saring. Terus kenapa kita ambil dari kelas 3? Kelas 3 ini sudah agak mulai memperhatikan. Beda dengan kelas 1, kelas 2 ini masih karena memang dunianya itu kita tidak bisa kita larang. Makanya kita tidak nerima untuk kelas 2. Jadi kalau paling tidak dia kelas 3 sudah mulai ada, sekalipun masih dia dunia anak-anaknya itu tidak boleh kita juga hilangkan dunia anak-anaknya itu. Makanya di sini itu sambil dia berlatih sambil dia bermain. Itu yang paling utama dulu. Nanti prestasi begitu dia sudah menginjak kelas 3, 4 itu sudah mulai kelihatan dia lebih mana yang lebih fokus untuk prestasi itu tuh udah kelihatan bakatnya. Dari umur segitu tuh simpe itu sudah kelihatan loh bakatnya seperti itu. Makanya saya tekankan biarkan. Jangan sampai ada tekanan untuk anak-anak ini karena dia memang dunianya. Iya, memang dunianya lagi bermain. Nggak boleh. Kalau kita memaksakan berarti kan kita narik ke dunianya kita. Nggak boleh. Jadi biarkan karena yang ada itu kan kita masuk ada di dunia mereka. Betul. Cara menghadapinya simpe. Maksudnya itu suka dukanya. Mungkin saya ke lebih simpikus ya. Simpikus. Suka dukanya kan yang saya tahu simpikus pegang sabuk putih sama kuning itu. Paling krusial. Tapi tetap saya kasih motivasi. Itu jadi anunya. Alhamdulillah dia luar biasa sekali. Apapun masalahnya, tetap solusinya tolak angin. Tolak angin. Laka-laka. Jadi kalau saya memang ngelatihnya dari sabuk putih, kuning dan hijau kan. Kita masing-masing punya pembagian ya, untuk ngelatih ya. Kalau yang biru ke atas kan sudah punya bagian ya, simpe apip, simpe cilung ya. Kalau saya sendiri yang dari sabuk putih yang baru masuk ya, kemudian yang sudah lama, yang sabuk kuning, yang sabuk hijau. Ya itu ya paling tidak kita cara ngelatihnya bersabar aja. Bersabar ya. Seperti kajanya si Iwan itu kita masuk ke dunia mereka gitu. Karena sekarang kalau kita tekankan sama adik-adik anak-anak kecil itu takutnya mereka nyelek arahnya ngambak, nggak mau berhenti deh gitu ya. Kalau saya pribadi memberikan anak-anak ini, adik-adik ini latihannya mereka senang dulu. Saya berikan mereka senang, cinta terhadap apa yang mereka lakukan. Kalau masalah prestasi itu nanti ada jenjangnya. Betul. Nah itu sih kalau saya, kalau masalah suka dukanya ya sukanya kita senang-senang sama anak-anak. Sangnya pedawet muda. Ya kemungkinan salah satunya seperti itu. Dan alhamdulillah. Semangat ya. Nah, karena seperti bahasanya Simpe Iwan ya, kita bermainnya sama malaikat ya. Kecil ya yang belum punya dosa. Betul. Ya itu yang saya petik dari Simpe Iwan sendiri. Ya mungkin itu. Karena kan kita bukan sekedar melatih gerakan mereka kan, kita mendidik dia istilahnya menanamkan hal-hal yang baik di mereka itu loh gitu maksudnya kan. Iya sih betul ya. Kalau Simpe Apip? Kalau saya lebih ke karena yang sabuk biru ke atas itu sampai black belt udah agak besar-besar. Ada yang 1-2 lah yang masih kecil. Sana kita udah mulai disiplin ya, kita kasih teknik, materi di sana itu udah mulai agak serius latihannya di sabuk biru ke atas itu. Iya. Dukanya Simpe Apip ada dukanya dan ketika istilahnya
berhadapan sama mereka kan itu istilahnya Dukanya itu tetap Umum. ada ya. Iya, Yang iya. namanya anak-anak itu pasti ada main-mainnya nanti. Di sana kita perbaiki satu, di sananya main-main. Oh gitu. ya, nggak jauh beda sama kita ngajar di kelas berarti Ya, ya. seperti itu. Oh iya. Ngeri. Oh gitu balik. Tumben saya lagar men. Ini malah Sama yang punya DBS santai-santai aja. Ini memang bukan sekedar pelepas dahaga, ini memang laka-laka ini luar biasa. di samping laka-laka Bang Darren, boleh kita ngopi ya? Oh boleh, enggak apa-apa silakan. Kopinya dari Kopi Nasajang. Ada Kopi Nasajang juga. Seduhannya pakai laka-laka. Oh iya. Kita masak pakai air laka-laka. Iya. Maaf ya, maaf Bang laka-laka. Bang laka-laka. Oke, kita lanjut. Ini kan lagi ada persiapan ini, Simpe. Ada persiapan Kejurnas ya, Bupati Cup 4 di Lombok Tengah. Dari Dojo Sangkaryang sendiri mungkin Simpe Iwan berapa yang dikirimkan atlet atau dari kelas apa aja gitu? Ya, jumlah atlet kita ada dua apa namanya, ada dua yang ada dua jalur, artinya jalur. yang untuk ini anak-anak Dojo Sangkaryang tuh yang dia mewakili Mas Bage sama wakili Pengda. Oh Indramayu. gitu. Ada dua. Ya. Kebetulan kita ada 9, 11 berapa? Dari Dojo, dari Mas Bage itu ada 11 ya. Itu yang bergabung ke tim Pengda Dari 13 untuk nanti akan ikut bertanding di Piala Bupati ya. Itu sementara kita di sini juga kita fokuskan memang ini antara yang mewakili Pengda dengan yang mewakili Dojo tidak ada tidak ada beda ya. Ini artinya sama, kekuatannya sama kalau saya, karena setiap hari itu mereka terus saling kejar. Walaupun dia latihan di sini sama-sama, tapi dia selalu tetap bersaing untuk ke depan juga di depan. Nah, adik-adik ini itu luar biasanya, makanya saya senang sekali semangat motivasi adik-adik di sini itu untuk event-event apalagi yang sekarang ini udah 2 kali ini masuk di level nasional untuk Bupati Cup itu. Wow. Level nasional. Dan yang kita tahu atlet-atlet dari Dojo Sangkaryang ini ketika dia masuk SMA tanpa ada tes gitu simpelnya. Langsung lulus, dan juga tahun ini juga ada yang diterima di SMA Taruna ya? Taruna. SMA Taruna. SMA Taruna. Keren banget pokoknya. Dengan prestasi-prestasi yang ada di Dojo Sangkaryang, dan ini adalah beberapa sampel beberapa atlet nasional yang ada di Impren kita malam ini, dan mereka akan persiapan untuk Kejurnas besok, Kejurnas Bupati Cup besok di Lombok Tengah. Mudah-mudahan mereka sehat dan dapat juara ya. Amin. Mohon maaf, Simpe. Oh ya, sama kan. Legar saya keras kayak situ Simpe serius. Belum kejawab kelasnya, kelas komite berapa orang, Pak? Kita ada berapa dari kategori usia dini. Terus ada juga usia ya, dini. usia dini itu dari kelas 1 SD ya. Kalau nggak salah SD sampai kelas 2 itu usia 7 sampai 8 tahun dulu. Terus baru ada pra pemula. Terus ada pemula, terus ada kadet, ada junior, under senior, under 21 sama senior. Dan Dojo Sangkaryang siap dengan itu. Siap dengan semua kelas itu dengan 2 kategori pertandingan yang dipertandingkan kata dan kata komite. komite. Ya. Itu. Untuk yang besok ini, oh iya betul. Insya Allah kita memang dari dulu selalu, sekalipun kita tidak menargetkan, tapi alhamdulillah kita udah
dua kali ini untuk juara umum. Kemarin di piala malahan Bupati Cup 3 pertama ya. Pertama itu kita juara umum. Juara umum. Nah, terus kemarin di Piala Kapolda untuk persiapan kejuaraan kita juara umum juga. Juara umum. Keren. Oke, mungkin Oke, mungkin kita ini dulu, kita tanya atletnya dulu. Masih tentang kejurnas dulu ya, kejurnas ini. Ada HP saya mati, tunggu bentar, sorry. Ada Dini Rismaya Safitri. Oke. Kita pinjam mic-nya sebentar. Oke, semangat Dini Rismaya. Dini Rismayanti besok mengikuti kelas apa? Kelas namanya simple ya, itu ya. Kategori sama kelas. Besok yang di kejurnas. Saya mengikuti di kelas komite di kelas U21 min 55 kg. Oh iya. Komite. Ya. Under 21. Ya. Juara terakhir. Juara 3 kejurnas Piala Kapolri di Malang. Sebelumnya. Pernah sih sering ke jurnas juga, pernah ke jurnas Porki juga, pernah ikut open di Malang juga, sama sering ikut Bupati Cup juga. Wah, Padang ya. Ya, Padang. Oh, di Padang. PB Porki kejurnas. Yang terakhir simpe? Yang terakhir kalau kemarin di Malang. Oh, di Malang. Kejurnas Piala Kapolri. Wow. Juara 3, alhamdulillah. Mengerikan Dojo Sangkereang. Besok targetnya apa? Harus dapat medali emas. Amin, mudah-mudahan ya. Terus kita lanjut ke Ilian Sepdialsa. Ilian, persiapannya bagaimana Ilian? Besok kelas dan apa? Kategori kelas saya main di kata perorangan senior Kata putih, perorangan, ya. Senior. Dan senior. Sudah masuk senior. Oh, itu seniornya tuh simpe di Itu di atas lah, di atas 20. Di atas 20. Ada under 21. Min under itu kan dari 18 sampai 20. Oh gitu. 18, 20. Itu ada under. U21-nya. Dan dia sudah bisa masuk senior. Senior. Wow. Dan alhamdulillah kemarin Porprov di NTB Mas loh. Oh. Kata. Ini pernah dapat juara Porprov sini tadi ya? Porprov 2022 ya. 2022. 2022. Oh, 2023. 23. Dapat medali emas. Oke, lanjut Ilian. Besok Di kelas di kelas ya, kelas kategori kata perorangan senior putri dan komite komite senior min 61. wow. kelas. Dari mana Ilian? Dari tadi atau dari Dari rumah. Oh, dari rumah. Dia yang gelap. Oke. Motivasinya kita ini untuk teman-teman yang lain dari asli mana? Mungkin dari saya motivasi buat teman-teman yang Tar lain dulu, itu aslinya dari mana? Aslinya dari Karangbaru. Karangbaru. Tadi dari mana? Dari Pokambut. Pokambut. Oke. Boleh kita tahu persiapannya Ilian? Ya, Untuk persiapan persiapannya saya sejauh ini udah 80% atau 100%? sejauh ini masih kira-kira 85% lah. 85% ya. Kenapa ngeliat Simpil lihat 85% sambil lihat Simpil. Dan akan siap membawakan apa? Harusnya siap mau mendapat medali emas. Iya. Emas. Iya. Emas ya. Oke, mantap. Amin. Besok katanya kata apa biasanya kalau senior? Kata pilihan bebas biasanya. Oh, bebas kalau ya? Senior ya. Yang sodang boleh gitu ya? Oh, Kau kirain masih boleh gitu. Oh, boleh walaupun senior tuh. boleh. Oh, gitu. Ya lagu konsekuensi pasti kalah. Oke, kita lanjut ke Muhammad
Sya'ban Fadilah. Ini Muhammad Sya'ban Fadilah ini dulu pernah dapat medali perak Simpe ya? Terakhir yang terakhir. Terakhir nah perak Perak kejurnas Piala buat Buati. final sama DKI kemarin itu. Oh gitu. Ya. Nah, final sama DKI. Oke Aban. Persiapannya Aban Sya'ban berapa persen? 90. 9% ya, 90 ya. Oke, 90. Besok Aban ikut di kategori Di kategori under U21 Putra min 55. komite ya. juga. 55 kg komite putra. Alhamdulillah ya Allah, orang-orang ini kok saya merinding ya. Saya enggak ada prestasi soal Simpe. Iya makanya. Aban besok itu perorangan Simpe ya, tetap perorangannya. Terakhir dapat piala apa? Itu dah piala Jurnas Bupati. Oh yang perak yang itu ya. ketiga. Oh iya. Piala Kapolda. Sama Piala Kapolda. Kapolda Emas. Piala Kapolda Mas 2024. 2024. Wow. Final kan. Sya'ban asli mana Sya'ban? Asli Pokambut. Pokambut. Oke. Yang penting sekitar Mas Bagi ya. Ini sekitar Mas Bagi. Mungkin Supar ini. ada yang nonton kita dari Bima, Dompu, Sumbawa. Ini kita masih sekitaran Lotim aja gitu. Oke, Aban. Itu pernah ikut selain itu kejuaraan apa setelah itu? Sebelumnya? Malang. Kejurnas Ya, Malang. kemarin tapi kalah. Berarti persiapan kurang ya. Persiapan kurang. Oke, terima kasih Sya'ban. Selanjutnya ada Galang Rizky. Woi, ada Galang Rizky. Kawan belengan dah ini. Hah? Anak saya? Oh, anak Nini Am. Oh, anak di Jawa. Oh iya, baru tahu saya. Oke, Galang Rizky besok ikut apa? Kelas apa dan kategori apa? Ikut di kelas junior min 55. Min 55. Min 60. Aku min 61 ya. Min 61. Sorry. Kategori apa? Komite juga. Komite junior. Ya. Persiapan gimana? Untuk persiapan insya Allah 90%. 9% aman ya? Aman. Oke, aman ya. Siap. Medali yang pernah didapat terakhir? Medali terakhir di Kapolda. Kapolda Cup. Ya. Di Sama kejurnas di yang kemarin. Enggak. Yang ini. Langgrang Bogor. Yang terakhir. Oh, ya. Di Kapolda. PB Porki. Ya. Juara berapa? Juara 3. Juara 3 di Tangerang ya, Ya, di di Tangerang ya. Ini kita sudah ngomongin nasional aja ya, kita ndak ngomongin kecamatan apalagi tingkat kadus ini. Ya, ini sudah cakupnya kejurnas aja ini. Terus yang terakhir tadi mohon maaf tadi Galang di Kapolda Cup tuh ya? Ya. Juara Kapolda. berapa? Juara 1. Juara 1 ya dapat Ya. emas ya. Wow. Apa Mas kau ya? Belat merari. Asli mana Galang? Saya asli Pokambut. Pokambut ya. Ya. Pokambut itu daerah mana ya? Oh, Mas Bagi Utara Baru ya. Mas Bagi Utara Daya. Oh iya. Oke, terima kasih Galang. Yang terakhir ada Muhammad Gama Putra. Halo Gama. Halo, Apa kabar? alhamdulillah baik. Baik ya. Ya, Mungkin para mantan nyesel nonton. Oke, Gama. Persiapannya untuk kejurnas besok Bupati Cup 4 ini insya Allah 90%. 90% ya. Kenapa enggak 100%? Karena yang sempurna Nah, itu cuma hanya Tuhan aja. Ya.
Oke, Gama. Medali terakhir yang didapat tahun Terakhir berapa? di O2SN Nasional, O2SN Nasional. ya di Jakarta juara 3. Juara 3. Ya. Sebelum-sebelumnya Sebelum-sebelumnya ada O2SN tingkat provinsi juga, tingkat provinsi. ya Hmm. di Bupati Cup 2 juga Dapat apa? ya medali perunggu, Perunggu. ya Yang provinsi? Ya. provinsi. Oh itu ya. Ya. Oh ya. Oke. Besok Gama ikut apa? Kategorinya apa dan Turun kelas di apa? 2 kelas pertandingan. Wih, bahasanya Ya. turun. Nah, di Bahasa. kata perorangan junior putra dan komite perorangan junior putra juga di kelas min 55 kg. Oke, mantap. Terima kasih ya. Itu ini cuma 5 orang yang bisa kita hadirkan malam ini. Ada beberapa atlet-atlet yang lain juga yang ada kata perorangan, ada kata beregu, mungkin masih berhalangan dan juga kita tidak cukup di sini mic kita laka-laka sana bau belang temik lewat. Iya. Tetap support ya, terima kasih bos laka-laka. Dan oh ya kita minum dulu sih. Sorry. Kita minum. Kita lupa ini. Untuk prestasi yang besok sama-sama laka-laka bukan sekedar pelepas dahaga. Laka-laka Bukan sekedar pelepas dahaga. Cheers, cheers. Supaya bisa make-nya satu-satu gitu kan. Atau pakai Holy Wing gitu ya. Enak ya. Nah, itu ini prestasi adik-adik yang sangat gemilang, sangat luar biasa. Dan mereka juga ketika mendapatkan medali ini dimanapun mereka masuk dunia pendidikan, alhamdulillah keterima terus dengan berkat prestasi mereka. Ada yang masuk SMK Taruna dan walaupun kemarin ada jalur zonasi, mereka jalur lolos, nggak ada zonasi-zonasian gitu. Oke, bypass. Sebagai penutup, Simpe, Ya. motivasi untuk teman-teman yang mungkin lagi nonton saat ini yang mungkin masih galau mau berbuat apa atau apa gitu. Satu pertanyaan dulu katanya bahwa Oh, boleh? bagaimana koordinasi dengan Pemda pemerintah daerah. Oh ya. Apakah ada Simpe ya itu? Ya, untuk dari awal kita kan masuk di juga untuk olahraga ini masuk di Porki. KONI. Oh, KONI ya. Oh, Jadi sorry. KONI itu induk dari semua cabur yang ada di NTB ya, yang artinya sudah masuk di kepengurusan dan diresmikan oleh KONI. Itu kita sudah masuk di sana. Dan apa untuk pembinaan memang di sana terbatas juga ya, terbatas. Ya, karena itu anggaran daerah untuk KONI itu apalagi sekarang udah hibah ya istilahnya kalau tidak salah dana hibah ke KONI. Itu setiap tahun ndak artinya paling mentok di angka 1 ya, 1 M. Dari 30 sekian cabur 30 yang ada, gitu. ya, yang ada di Lombok Timur Iya, itu. iya. Jadi ya yang paling banyak memang menghabiskan kalau yang kemarin setiap tahun anggaran itu ya sepak bola ya. Sepak Jadi bola. sepak bola hampir 50% ya. Dari yang itu Dari untuk yang mereka. untuk mereka. Dan setelah itu ya dari apa mungkin dari untuk pemeliharaan KONI apa semuanya itu kan, terus ada untuk cabur hanya berapa persen Asobah-asobahnya. asobah. Karena apa untuk event-event seperti apa lagi untuk sekelas ini aja di yang diadakan walaupun di NTB kita lumayan loh dana yang kita keluarkan. Tapi alhamdulillah dari dukungan orang tua semuanya itu betul, enjoy aja.
Adapun mungkin dari personil dari mungkin anggota dewan, mungkin ada yang ada aja ya. Ada, alhamdulillah ada. Tapi enggak yang penting atas nama ada untuk beli air minum. Ya. Tapi kan air minumnya didukung sama laka-laka sih. Itu bahasanya. Alhamdulillah. Sampai saat ini kita tetap aja berangkat. Cuman yang jadi permasalahan nanti kalau kita mau mengikuti event-event yang turnamen yang levelnya nasional ya. Itu kita masih kendala seperti itu ya. Karena itu kalau level yang resmi diadakan sama PB atau apa saja perguruan PB atau Porki, kita kan ada seleksi, ada grade yang harus mewakili ya. Tapi beda dengan open ini, itu kemampuan kita, finansial kita juga di samping anak-anak ini untuk menambah jam terbangnya juga itu tujuan kita untuk event-event nasional itu menambah jam terbang mereka ya di level-level nasional. Nah itu beda dengan kejurnas yang memang resmi itu kalau memang dia ada grade 1, 2 itu harapan mereka untuk berangkat tuh udah pasti ya. Itu di level nasional dan mudah-mudahan tapi untuk sampai saat ini pun KONI masih belum ada, anda tahu juga mungkin karena anggaran tahun ini juga belum gimana kita anda paham cabur semua cabur memang semua cabur untuk saat ini ya belum efektif dari pendanaan pembinaan. Biasa pembinaan itu per 3 bulan kita sudah nerima di Porki, tapi untuk saat ini belum ya. Udah dari sekarang udah masuk triwulan kedua loh. Belum ada kelihatan bau-baunya. Mudah-mudahan dari ini ada koordinasi nyambung nanti kita sama pemerintah daerah. Tapi ketika kita masuk ke pemerintah daerah, pasti kita akan disarankan ke KONI ya. Iya. Itu KONI, dan KONI itu sudah menganggarkan ada dana pembinaan, paling itu akan diambil. Iya. Oke, itu mungkin ada pemerintah daerah atau mungkin sponsor yang butuh istilahnya mensponsori, karena ini prestasi mereka ini bukan hanya sekedar nasional aja, ada yang internasional juga gitu kan. Mungkin ada mau tempel logonya di baju mereka, silakan kita terima gitu. Mungkin ada yang mau beliin sepatu semua atlet, alhamdulillah gitu aja. Atau kasih tas lah gitu, kasih tas. Nah terus namanya juga laka-laka gitu kan. Iya, karena kan ada tagging mereka, ada baju ganti, ada sepatu, ada gift, ada hand protector gitu kan, harus lengkap gitu, ada handuk. Iya, dukungan. Mungkin bapak-bapak yang mendengar ini silakan langsung aja ke Dojo Sangkaryang ya. Kita terbuka siapapun itu dan tidak menutup itu produknya apapun. Mau kopi silahkan masuk. Oke. Sebagai penutup Simpe, motivasi untuk teman-teman yang masih galau, yang apa gitu mau kemana? Jadi motivasi yang pertama itu adalah terus berkarya ya, apapun itu, baik olahraga atau seni ya. Iya betul. Karena itu adalah akan menunjukkan karakter kita untuk ke depan. Bagaimana kita ke depan terus membina, itulah yang harus terus dikembangkan untuk generasi kita ke depan. Mudah-mudahan dengan karate ini, ini akan membentuk juga karakter anak-anak kita, remaja-remaja kita, adik-adik kita terus untuk lebih berkembang, menentukan mental mereka untuk berkembang untuk mencapai prestasi yang lebih gemilang. Si Mbak Afif, motivasi untuk teman-teman yang ada di sana. Kan si Denny salah satu juga termasuk atlet internasional dari Dojo Sangkaryang lagi. Oke, motivasi hari ini. Motivasi kata-kata hari ini. Ngopi dan minumnya lah.
kata-kata hari ini ya. Jadi seperti yang dibilang tadi, terus berkarya, tidak ada ruginya kita berolahraga maupun seni. Jadi kita tetap melakukan aktivitas sehari-hari ya untuk mencegah pergaulan-pergaulan seperti yang sekarang ini banyak remaja-remaja yang salah pergaulan seperti minuman keras atau narkoba ya. Lebih baik olahraga saja daripada merusak diri ya. Iya, betul. Oke, terima kasih Simpe Apip. Terakhir Simpekus, gimana kalau saya Simpekus? sudah terwakili dari Simpe Iwan sama Simpe Apip. Saya ya, sudah terwakili semua. Sudah terwakili harus Simpekus. Mungkin itu saja pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih Me, Ilian, Syakban, Gama, Rizky, Simpe Apip, Simpekus, terutama Simpe yang sudah menyediakan waktunya malam ini untuk kami bertamu. Mudah-mudahan untuk persiapan yang besok, insya Allah semuanya dapat medali emas dan dapat juara umum lagi. Dan support dari kita semua dan dari orang-orang yang terkait, mudah-mudahan bisa mendengar kami malam hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita minum Siti.